Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukranillah, salatan wassalamun ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya anak-anak, kita akan mencoba membahas tentang pelajaran akidah. Sekarang Ustadz hadirkan, kita coba dengan ada tulisannya. Jadi tapi tidak ada wajah Ustadznya. Mungkin kalian bosan nanti kalau lihat wajah Ustadz terus ya. Oke, semua sehat selalu, masih bersemangat, kita mulai. Jadi hari ini kita akan membahas hal-hal yang menafikan keimanan terhadap rububiyah Allah. Jadi iman rububiyah kita atau ifradullahi bi af'ali, iman atas segala yang Allah lakukan. Apa saja yang bisa menafikannya atau merusak iman kita. Nah, jadi kita akan membahas di sini salah satunya dengan angin atau bisa juga hujan dan apapun itu yang Allah ciptakan. Nah, apa itu angin? Apa kegunaan angin? Kita bisa merasakannya. Misalkan seperti ranting daun pepohonan yang bergoyang, kemudian kita merasakan udara yang bertiup semilir di tubuh kita ini adem gitu. Apalagi kalau lagi panas-panas, ruangan rumah pun jadi segar kalau ada angin lewat. Nah, itulah angin. Enak, baik. Tapi pada satu waktu bisa juga angin itu meluluh lantahkan atau memporak-porandakan, menghancurkan kampung atau kota dengan kencangnya angin yang berhembus. Bahkan disebut seperti angin puting beliung, angin topan, angin hurricane dan lain-lain. Jadi bisa bagus, bisa juga dia berdampak buruk bagi kita. Nah, kalau sudah kayak gitu, boleh nggak kita mencaci angin? Kita bilang, wah gara-gara angin, dasar angin, kata-kata yang tak pantas kita ucapkan, bolehkah? Tidak, sekali-kali kita boleh melakukan itu, karena itu semua atas kehendak Allah, qadarullah, atas izin Allah juga. Jadi justru kita kalau terjadi hal seperti itu, kita perbanyak istighfar, minta ampunan kepada Allah, dan kita bertaubat. Nah, bukankah angin itu sebagai pembawa berita gembira bagi kita? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-A'raf. Kata Allah apa? Wa huwal ladzi yursilur riyah busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma' fa akhrajna bihi min kullis samarat. Dan kata Allah, dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita baik dan sebagai rahmat. Oh, jadi angin perannya besar. Apa sih yang dilakukannya? Hingga apabila angin telah membawa awan mendung, jadi angin kumpulin awan mendung, kemudian dihalau ke suatu daerah yang tandus, yang kurang angin, angin tadi membawa awan mendung tadi menuju kota tersebut atau kampung tersebut, sehingga hujan terjadi di atasnya, dan kampung tandus tadi akhirnya menjadi subur karena turunnya hujan lewat perantara angin tadi. Jadi menumbuhkan buah-buahan di kampung itu. Jadi sekali-kali kita tidak boleh menghina apa itu ciptaan Allah, menghina apa yang Allah lakukan. Jadi seperti itu. Tidak boleh sekali-kali menghina angin ataupun mengeluh atas hujan yang turun, tidak boleh seperti itu. Jadi anak-anak, gimana sih harusnya kita beradab? Adab terhadap angin itu ada ternyata adab terhadap angin. Gimana adab terhadap angin? Kita tidak boleh mencacinya. Itu dilarang dalam Islam. Oh, gara-gara angin, wah gara-gara hujan nih cucian nggak kering. Gara-gara hujan banjir. Bukan gara-gara hujan, gara-gara tangan manusianya. Lalu bagaimana adab kita terhadap angin? Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan adanya angin. Kemudian kita menanam pohon, biar nanti banyak oksigennya ditiup angin, jadi semakin adem. Kemudian kita manfaatkan angin, boleh kita manfaatkan angin, kita jadikan menggerakkan kincir angin, bisa buat menyalakan listrik juga itu kalau yang bisa untuk merakitnya. Kemudian tidak mencaci angin, dan jika datang angin yang besar, maka hendaknya kita menyelamatkan diri. Dan nah disitulah kita harus berdoa
kepada Allah. Bagaimana bila ada datangnya angin yang kencang? Nah, di sini doa ketika angin bertiup kencang, ayo kita baca sama-sama. Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku berlindung dari keburukannya kepadamu. Nah, ya, hadis riwayat Abu Daud. Kalau banjir juga ada di sini. Kalau banjir doanya kalau hujan Allahumma sayyiban nafi'an, semoga hujan ini bermanfaat. Nah, itulah adab-adab kita terhadap angin, yaitu hendaknya kita menjauhi untuk mencaci tadi, karena itu adalah salah satu hal yang menafikan keimanan kita. Ini berbahaya, jangan sampai gara-gara hal seperti ini iman kita atau rububiyah tauhid rububiyah kita kepada Allah dinafikan gara-gara hal yang ini. Makanya hendaknya kita tidak boleh sekali-kali mencaci apa yang Allah ciptakan, apa Allah yang perbuat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesalahan datangnya dari saya dan kebaikan datangnya dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.